struktur data pohon itu dibuat supaya kalau misalnya untuk pencarian kan dia tidak perlu mencari, kalau linear kan harus misalnya 100 berarti dia harus mencari, misalnya kemarin kamu waktu searching atau sorting kan harus memakai misalnya merge sort seperti itu ya. Nah, kalau memakai tree kan kemarin asumsinya dia akan bisa lebih cepat begitu ya, karena kan kalau banyak 1000 dia tidak harus mencari separuhnya 500 atau seperti itu ya. Jadi itulah mengapa dibuat tree. Nah, tetapi kemudian menjadi masalah ketika pohon yang kita buat itu ternyata menjadi tidak seimbang, jadi kayak linear gitu kan. Jadi kalau ya, sebagai contoh kalau misalnya kita bikin pohon tetapi ternyata nanti yang dibuat itu pohonnya tetap seperti ini, masukinnya ternyata ketika kita memasukkan tidak diatur kan akhirnya misalnya seperti ini nih, misalnya ada garis-garisnya ya, kan ini berarti hampir sama seperti kemarin ketika kita memakai yang array misalnya gitu ya, karena kan pohonnya condong ke kiri gitu ya. Maka kalau terbentuk seperti ini kan tujuan kita membuat tree jadi tidak tercapai gitu kan. Ini yang paling ekstrim ya, misalnya kalau enggak ekstrim banget ya, misalnya ada satu di sini gitu ya, ada satu di sini. Nah, tapi ini pun kan sebenarnya masih tidak seimbang gitu ya. Jadi tujuan membuat tree-nya jadi tidak tercapai karena tetap pencarian atau sortingnya nanti tetap harus mencari ke satu demi satu sampai ujung bawah kan tetap aja gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi membuat tree tidak menjamin bahwa nanti ketika proses pencarian bisa menjadi lebih cepat gitu ya. Nah, itulah mengapa kemudian muncul yang namanya AVL tree atau balance tree. Jadi maksudnya AVL tree sebenarnya pohon yang seimbang. Jadi kalau sudah bikin pohon ya sebaiknya dia seimbang, nggak terlalu tadi condong ke kiri atau condong ke kanan seperti itu. Nah, maka dibuatlah yang namanya pohon AVL. Nah, asumsinya nanti adalah bahwa pohon itu harus seimbang. Nah, seimbang di sini dia memakai balance factor. Artinya bahwa balance factor itu adalah tinggi dari suatu node, ini tinggi kiri dan tinggi kanan, itu bedanya berapa. Ya, jadi kalau misalnya ini benar ya, tinggi kanan kurangi tinggi kiri. Jadi kalau sini 2, sini 0, berarti dia plus 2 berarti condong ke kanan. Kalau sininya 2, sininya 0, berarti dia condong ke kiri, maka menjadi minus. Seperti itu. Nah, jadi balance vektor ini adalah perbedaan tinggi dari subtri kanan dikurangi subtri kiri. Jadi ya. Nah, contohnya di sini, ya kalau di sini 4, di node 4 ini, dia berarti node 4 ini, ya, node 4 ini berarti dia balance karena tinggi kirinya 1, tinggi kanannya 1, berarti dia 1 dikurangi 1, 0. Jadi 0 ini sini berarti seimbang. Sementara di node 8 ini, berarti tingginya kan di sini 1, 2, yang kiri dia 2, yang kanan dia 1. Maka dia di sini tingginya adalah balance vektornya min 1. Seperti itu. Nah, sementara kalau yang di 12 ini yang kiri kan 1, 2, 3. Tingginya 3, yang sini adalah 2. Maka 2 min 3 dia min 1. Nah, jadi tadi asumsinya kalau pohon AVL ini dikatakan AVL ya, artinya dikatakan pohonnya seimbang kalau tinggi subtri kiri dan subtri kanannya itu sama, jadi 0 tadi balance vektornya, atau plus 1 itu berarti dia condong ke kanan, ya, atau dia minus 1, yaitu condong ke kiri. Seperti itu. Nah, kalau dia 0 plus 1 atau minus 1 itu masih dikatakan AVL tree atau balance tree. Tetapi kalau sudah min 2 atau plus 2, itu berarti dia sudah tidak seimbang, maka pohonnya harus diubah supaya dia menjadi
semua node-nya itu menjadi seimbang. Atau menjadi 0 atau plus 1 atau min 1. Seperti itu. Nah, balik ke sini. Maka kalau kita lihat di sini, semua node-nya ini masih seimbang. Masih 0, min 1, min 1. Ya, kalau ini kan juga min 1 gitu ya. Maka yang A ini masih AVL tree. Sementara kalau kita lihat yang kanan, ya kalau lihat di kanan yang di 4 ini, yang 2 ini kan berarti dia berapa ini? Min 1 kan? Yang 4 ini juga dia min 1. Sementara yang 8 ini dia tuh 1, 2, 3, berarti dia di sini min 2. Nah, dilihat dari sini aja dia sudah tidak seimbang. Kita lihat yang sini dia min 1. Nah, kalau yang sini berarti karena di sini min 2 ini min 1, 1, 2, 3, 4. Yang di sini 2, berarti di sini dia min 2. Nah, maka ini pohon ini dia tidak seimbang. Atau dia bukan pohon AVL. Sampai di sini dulu cukup jelas apa yang dimaksud dengan pohon AVL. Jelas, Bu. Ya. Oke, nah, maka nanti ketika kita memasukkan not, ya kalau kemarin kan masukkan tinggal dicek kiri kanan gitu ya, dimasukkan. Nah, kalau di sini ketika kita membuat pohon AVL harus dijaga setiap kali memasukkan, kita cek yang parentnya dia tetap seimbang atau tidak, min 1, 1 atau 0 atau tidak. Seperti itu. Ya. Maka kalau dilihat ini kalau pakai balance vector dia selalu ngecek node ini nih berapa sih? Min 1 atau 1 atau 0 seperti itu. Ya, nah. Ini kalau kalian lihat yang A ini AVL bukan? Yang A apakah AVL? Coba A, B, C, D, E, F. Yang mana yang pohon AVL? Yang A kayaknya, Bu. A. Yang B AVL bukan? AVL juga. Yang C? Tidak. AVL? Tidak. Coba dilihat. Beda tinggi kiri dan kanan berapa? Oh iya, AVL, Bu. Ini AVL tinggi yang sebelah kiri berapa? Halo, tinggi kiri berapa? 1, 2, 3 kan? Iya, Bu. Yang kanan? 1. Jadi 1 min 3? Min 2. Apakah AVL? Tidak. Nah, berarti yang C bukan AVL ya. Kalau yang D? Kiri berapa? 2. Kanan? 0. Berarti tinggi not ini? Min 2. Maka AVL atau bukan? Bukan. Yang E? Yang E? AVL. AVL. Coba. Ini? Di not sini? Berapa balance vektornya?
1. 1. Hati-hati, di sini balance vektornya berapa? 2. Nah, jadi AVL bukan? Bukan. Nah, hati-hati ya, jangan cuma dicek di root node-nya aja, tapi cek juga siap node-nya. Oke. Jadi yang E ini kalau kita lihat dari root-nya, dia masih +1 kan ya. Tapi kalau kita lihat di node sini, dia +2. Jadi dia bukan AVL. Kalau F jelas ya, di AVL. Oke, dari situ cukup jelas? Jelas, Bu. Ya. Ini juga sama. Cepat sekilas coba yang A ini. Yang A. AVL bukan? Tidak. Yang B. AVL. AVL. Yang C. AVL. AVL. Oke. Nah, ini tadi ya alasan kenapa dia AVL3 ya, supaya seimbang sehingga tidak menjadikan seperti tadi, tidak linear. Nah, terus bagaimana bagaimana kita membuat pohon AVL gitu ya? Nah, tadi asumsinya kan selalu 0 atau +1 atau -1. Nah, kapan terjadi ketidakseimbangan? Itu bisa terjadi ketika kita insert atau delete gitu ya. Maka ketika proses insert atau proses delete itu kita harus selalu cek apakah dia menjadi balance vektornya menjadi lebih dari +1 -1 0 atau tidak. Kalau masih berarti masih aman gitu ya. Nah, ini contoh ketika melakukan insert, kalau tidak balance, kalau dia melakukan insert ke subtree kiri tapi dia diinsert ke kiri, maka perlu dicek ya apakah dia menjadi balance atau tidak. Nah, bisa juga waktu menambahkan subtree kanan tapi dari anak kiri itu bisa jadi juga tidak balance ketika dia subtree kirinya tidak ada gitu ya. Nah, ini bisa terjadi ketika kita melakukan insert dalam 4 kasus ini, sehingga perlu kita cek gitu ya. Nah, contohnya di sini kasus yang pertama. Ketika posisi pohonnya di sini belum ditambahkan yang A ini, kan dia masih balance nih. Ya, bedanya hanya 1. Tapi ketika dia menambahkan di anak kiri dari subtree kiri, maka perbedaannya menjadi lebih dari 1 kan? Ya, nah, maka kalau seperti ini yang terjadi kita harus swap, jadi harus diputar pohonnya. Sehingga cara memutarnya sebagaimana? Nah, cara memutarnya adalah ini, K1-nya ini ya akan dinaikkan. Sorry. Nah, ini. Coba sebentar ya, kalian cek ini dulu ya. Cek ini dan
sorry. Jadi seperti yang kasus tadi, ya, kalau dia condong ke kiri, maka dia harus dipindah. Nah, gimana cara memindahnya? Maka ini yang dipegang notnya yang K1. Jadi kalau saya bayangannya itu kayak kalau tali tarik ke atas gitu ya. Nah, ketika ditarik ke atas kan kemudian ini turun ke bawah kan yang K2. Nah, tapi kalau turun ke bawah bagaimana dengan yang kalau ini turun ke bawah, terus bagaimana dengan yang ini gitu kan pertanyaannya. Nah, maka yang pasti ini turun ke bawah. Nah, B-nya ini menjadi anak kiri dari si K-nya. Maka menjadi seperti ini. Tapi hati-hati kalau link list, maka tadi ketika kita mindah-mindah jangan sampai lepas talinya, gitu ya. Jadi ini disimpan terlebih dahulu supaya nanti ketika kita mindah ke K2, ini yang sebelah kanan ini tidak lepas, tidak hilang. Lalu kemudian dipindah ke sebelah kirinya si K2. Nah, itu kalau kasusnya dia condong ke kiri. Ya, karena ditambahkan subtri kiri, ditambahkan anak kiri ke subtri kiri. Gitu. Nah, itu contoh kasus yang pertama. Nah, jadi nanti akan ada 4 kemungkinan ketika kita melakukan insert. Nah, kemudian yang kedua, ya, pelanggaran yang kedua atau ketika kita melakukan insert yang kedua adalah ketika kita, nah yang paling ekstrim nih, yang kasus 4. Ketika nanti kita menambahkan di kanan, ya, menambahkan di kanan, tetapi ke anak kanan. Jadi benar-benar condong ke kanan. Kasus 4. Itu yang paling ekstrim. Tadi ekstrim yang kiri tambahkan kiri, yang kanan ditambahkan lagi kanannya. Nah, kalau seperti ini, kasus 4 ya, kanan-kanan, maka dia perlu dilakukan gesernya ke kiri, dibalik. Jadi dibalik. Maka sama kasusnya tadi. K2-nya yang dipegang, tarik atas, K1-nya diturunkan, tetapi tadi permasalahannya bagaimana dengan B-nya. Nah, ini kebalikannya. Maka nanti B-nya menjadi anak kanan. Oke. Nah, kasus yang berikutnya adalah ini. Kasus yang kedua adalah dia ditambahkan di subtri kirinya, tetapi dia ditambahkan di anak kanannya. Sehingga dia tidak balance-nya di sini. Di sebelah kiri tapi kanan. Maka ini yang terjadi harus 2 kali muter. Diputar ke kiri, kemudian nanti diputar ke kanan. Seperti itu. Ini kasus 2 dan kasus 3. Ya, maka dilihat. Untuk yang tadi di kiri tetapi ditambahkan di sebelah kanan, maka nanti dia diputar terlebih dahulu yang K2-nya sini. Ya. Jadi ini digeser dulu, K2, kemudian anaknya kiri itu K1. Ya. Kemudian setelah itu baru digeser lagi ke kanan. Setelah K2-nya di atas, baru kemudian digeser ke kanan. Ini ada nggak yang step by step-nya ya? Oh, ini yang berikutnya. Nah, ini ya contoh ya. Kan ini di sebelah kiri, tetapi dia jadi kanan. Kan ini bedanya 2 kan? 1, 2 ya. Jarak dari sini ke di sini kan dia bedanya 2. Maka ini langkah yang pertama yaitu ini digeser dulu ke kiri, jadi 7-nya dari atas. 5-nya jadi yang kiri kan? Ya, kemudian 3-nya tadi, ini kalau ini sih masih tetap ya, 7 naik, maka kirinya 5, 3, kanannya 10.
Ya. Setelah itu, ini kan masih tidak seimbang nih. Setelah itu baru digeser ke kanan, balik lagi kanan. Maka 7-nya naik ke atas. 7-nya naik ke atas, kirinya 53, kanannya 13, 15, 10-nya menjadi anak kiri. Nah, kalau kebalikannya, ya right left, berarti dia menambahkan di anak kanan, menambahkan di subtrik kanan, tapi dia ditambahkannya anak kiri. Maka ini juga harus dilakukan 2 kali rotasi putarnya. Jadi ini di sebelah kanan, tapi sebelah kirinya yang tidak seimbang. Maka ini yang dilakukan, geser dulu ke kanan, ya diputar dulu ke kanan, jadi 10-nya naik ke atas. Setelah itu diputar ke kiri. 10-nya naik ke atas, ya kirinya jadi 53, 7-nya jadi anak dari kanannya 5. Oke, sampai di sini bingung nggak? Ya, ketika disisipkan 6, ketika di 2 dia menjadi tidak seimbang, maka rotasinya terjadi di not 2. Ya, rotasi yang terjadi kan pakai menjadi left rotation ya, maka 4-nya yang akan naik. Ini dia akan diputar, maka 4-nya yang naik, 2-nya menjadi sisi kiri. Hati-hati, kirinya 4 itu menjadi kanannya si 2-nya. Itu. Oke, jadi jelas ya. Jadi waktu insert dia selalu mengecek posisinya. Nah, ini waktu menyisipkan 7, ini tadi belum selesai ya. Waktu menyisipkan 7, ternyata di 5-nya yang tidak seimbang. Maka yang dilakukan left rotation di 5. Gitu. Oke, ini contoh lagi. Ketika menyisipkan 7, dia menjadi, ini masih seimbang ya. Kalau setelah menyisipkan 14, ini ketika menyisipkan 14, di 18-nya menjadi tidak seimbang. Juga sama, nanti 18-nya yang akan diputar, 15-nya di atas, kanannya 18, kirinya 14. Nah, itu ketika terjadi insert. Ketika terjadi insert, ya terjadi ketidakseimbangan. Sama seperti kalau ketika melakukan delete. Ketika melakukan delete juga perlu harus dicek setelah dilakukan delete. Apakah node-nya menjadi seimbang atau tidak. Ya, COVID ya. Ini contohnya ketika dia menghapus di sini P. Jika P-nya dihapus, ya, maka kan ketika P, ini dia pakai yang kiri ya. Ketika P-nya dihapus, dia memakai yang sebelah kiri, terbesar yang sebelah kiri. Dia pakai predecessor ya. Ini 0. O-nya jadi di atas. Ya, ini O-nya jadi di atas, mengganti, kemudian N-nya di sebelah kiri. Nah, ini ternyata dengan melakukan seperti ini kan dia tidak seimbang di sini. Di O-nya tidak seimbang kan? 1, 2, 3, sininya cuma 1. Maka karena tidak seimbang di sini, dia harus diputar ke kiri. Nah, lakukan rotate. Ya, di sini di rotate, O-nya tadi di rotate ya. Tapi kemudian setelah O-nya di rotate, ternyata coba dicek dia di sini ini seimbang, seimbang, seimbang. Kalau kita lihat di sini, ini 2, 3, ini masih seimbang. Ini di sini 1, 2, 3, 4, 5, di sini 1, 2, 3. Nah, di sisi M-nya ini dia tidak seimbang. Maka di sini yang dilakukan dia harus diputar kanan. Ya. Karena dia putar ke kanan.
Nah ya, di sisi sini tidak seimbang, maka ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ini rotate lab, ini ke sini. Kenapa tidak ini yang naik ya? Ini benar nggak? Nanti coba cek ya. Ini kok kayaknya harusnya E-nya yang naik ya? Rotate ke sini harusnya kan E-nya yang naik nih. Kenapa dia J-nya jadi yang naik? Saya E-nya naik. Oke. M-nya ke kanan. Oke. Coba nanti kita cek pakai ini aplikasinya. Nah, ini nanti coba latihannya. Nah, ini untuk animasinya atau visualnya ketika melakukan proses AVL. Nah, ini coba kalian coba untuk yang ABCDE nanti dalam kelompok aja ya. Sampai sini dulu, masih ada yang perlu saya ulang nggak? Kalau nggak nanti ini kita coba kerjakan dalam kelompok, istirahat dulu sebentar, sekalian nanti kelompoknya waktu untuk praktikum. Ada yang perlu saya ulang nggak? Enggak? Kalau enggak, nanti saat praktikum saya sudah memberikan 4 kode program, 4 file Java, ya. Ini saya ngambil dari programnya dari buku si Liang Daniel. Nanti di modul praktikum kalau Anda lihat saya sertakan untuk pustakannya. Jadi nanti saya berikan kode program ke Anda. Sudah jadi, tinggal sesuaikan aja ya. Nanti mungkin Anda cukup menyesuaikan package-package-nya. Ya, ini pohon AVL-nya. Kalau kalian lihat, ini di paling atas AVL-nya ini dia extend ke binary search tree. Masih ingat extend ya? Nah, di binary search tree itu sebenarnya sama seperti yang kemarin yang Anda buat, tapi ini supaya aman programnya Anda jalan itu pakai binary search tree-nya yang miliknya si ya, Liang ini aja. Sementara itu binary search tree-nya dia memakai interface tree, ya, implement tree, ya, set, insert, delete, dan seterusnya. Jadi ini ada 4 file Java. Tree ini interface, BST, itu yang seperti yang kemarin, binary search tree. Jadi ada proses insert di sini. Nah, maka nanti di AVL tree-nya, dia sebenarnya waktu melakukan insert ini, dia melakukan insert seperti yang biasanya, baru setelah itu dia dicek balance-nya. Ya, jadi kalau langkahnya seperti itu, waktu dia menambahkan node, ini yang terjadi adalah insert seperti kemarin, di-insert aja ke binary search tree, tapi setelah itu kemudian dilakukan ini checking. Checking apakah dia balance atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di dalam sini, balance atau tidaknya, ini dia punya AVL tree node ya. Kalian lihat, ada AVL tree node-nya, dipakai untuk apa? AVL tree node-nya ini, dia extend binary tree node dari binary search tree, tetapi dia memiliki tambahan yaitu tinggi. Kalau kita lihat yang kemarin punya dia, itu binary tree node-nya binary search tree-nya dia, ini dia cuma left dan right, tidak punya tinggi. Maka tadi di pohon AVL-nya, dia menambahkan tinggi, atribut tinggi.
Nah, di balance path-nya ini yang dilakukan adalah dia ngecek tingginya. Ya. Jadi masing-masing node-nya dia cek tingginya. Nah, ketika path-nya itu tidak seimbang, gitu ya, ini pakai balance vector A, jadi dia mengecek A-nya ketika tadi ditambahkan, dicek kalau balance vektornya dia min 2 atau plus 2, maka akan dilakukan langkah. Ketika min 2 kan berarti sebelah kiri ya. Nah, ketika di sebelah kiri, tetapi dia sebelah kiri dan balance vektornya yang sebelah kiri juga kurang dari 0, berarti kan negatif, condong banget kan. Ini tadi yang dilakukan adalah yang benar-benar condong ke kiri. Maka dia yang dilakukan adalah left rotation. Tapi yang jika tidak, berarti sebelah kiri, tapi dia sebelah kanan yang menyebabkan tidak seimbang. Maka yang dilakukan yang S ini. Maka yang dilakukan nanti adalah dia geser, dia rotasi ke kiri, setelah itu rotasi ke kanan. Nah, ini sebaiknya kalau untuk yang kasus dia condong ke kanan, plus 2, berarti dia condongnya kanan. Yang ini kalau sebelah kanan itu juga balance vektornya lebih dari 0, berarti kan dia menyebabkan tidak seimbang adalah yang kanan. Maka yang dilakukan adalah dia akan melakukan rotasi ke kiri ya. Ini kalau dia condong banget ke kanan, maka yang dilakukan rotasi ke kiri. Benar nggak ya? Ya, RR kalau condong ke kanan, berarti dia akan melakukan rotasi ke kiri supaya kanannya, supaya seimbang. Ya. Ini tadi agak berbalikan dengan yang saya tadi ya. Kalau RR itu berarti rotasinya ke kiri karena supaya seimbang, supaya right-nya seimbang. Gitu. Yang ini tadi di subtri kanan, tetapi kirinya yang menyebabkan tidak seimbang. Maka yang harus dilakukan adalah dia rotasi ke kanan, setelah itu rotasi ke kiri. Ya, ini kode programnya sudah saya berikan. Nanti Anda cek apa sih yang dilakukan sebenarnya balance vektor ini, kemudian balance LL, ya, di benar-benar kiri yang tidak seimbang, maka dia akan melakukan rotasi ke kanan. Seperti itu. Jadi tugas Anda nanti di praktikum adalah menjalankan program ini, kemudian cek, ya, mengeceknya memakai bisa memakai data yang lain, ya, untuk mengecek benar atau tidaknya. Baru setelah itu kalian nanti melakukan tadi untuk setiap metodenya. Ya. Jadi saya berikan di modul praktikumnya juga. Ini tadi yang perlu Anda cek. Metode tadi balance vector ini sebenarnya dia gimana sih caranya ngecek faktor balance-nya, balance vektornya. Kemudian tadi kalau dia condong ke kiri berarti dia akan nanti melakukan yang LL rotation ya. Nih, kalau condong kanan, RR-nya RR rotation, saya celak jadi LL sama RR nggak ada bedanya ya. Kalau dia condong kanan, nanti balance RR. Kalau ini jika subtri kiri condong ke kanan, berarti dia nanti melakukan yang balance LR ya. Kalau yang ini balance RL, balikannya. Nah, masing-masing ini bagaimana dia melakukannya. Ya, kemudian, nah tadi juga ketika menghapus node, dia checkingnya hanya menghapus node kalau dia tidak memiliki anak kiri, sama menghapus node kalau dia memiliki anak kiri. Seperti itu. Ya, untuk yang ini, yang delete. Nah ini delete. Ini juga checkingnya hanya ketika nih. Kalau setelah dihapus ya
kirinya tidak ada. Kasus yang kedua, kalau setelah dihapus ya punya anak kanan, punya anak kiri. Gitu. Oke, sampai di sini.